Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tim inti madrasah, kepala, bendahara, atau staf berikut adalah cara di dalam melaksanakan realisasi pada perencanaan yang sudah kita susun di RKAM ya. Langkah selanjutnya setelah kita menyusun RKAM atau perencanaan yang dimulai dari camat, kemudian bendahara dan disetujui camat. Sekarang kita masuk tahap realisasi ya. Tahap realisasi ini secara flow adalah dari bendahara atau staf, kemudian camat dan bendahara atau staf kembali ya. Baik, langsung kita mulai. Kita masuk ke akun bendahara ya. Ini adalah akun bendahara karena realisasi dimulai dari bendahara ya. Kita login, kemudian kita pilih role bendahara ya. Oke, kemudian kita klik masuk ya. Kita langsung saja kita pilih realisasi, kemudian kita pilih pendapatan. Nah, ini adalah pendapatan yang akan kita tambahkan, dilakukan oleh bendahara atau staf dengan klik ikon plus tambah. Kita klik ini. Oke, kemudian kita akan memasukkan sumber dana kita ya. Misalkan APBN Pos tahap 1, kemudian tentu di bekasnya adalah rekening, kemudian kita pilih nomor rekening yang sudah kita setting pada pengaturan, kemudian kita tambahkan tanggal nota, dalam hal ini kita isi tanggal penetapan definitif dari bos kita Pak ya. Misalkan saya pilih tanggal 1 Januari 2023, kemudian kita pilih apa jamnya ya. Misalkan jam 10 ya. Oke, kita pilih menitnya ini ya. Kita pilih menitnya biar gampang kita pilih jam 10, menitnya 10, ya. Detiknya 10 juga nggak apa-apa ya untuk pengingat aja ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita entry nilai pendapatan. Berapa nilai pendapatannya? Misalkan pada pos tahap 1 itu 67.800.000 misalkan. Ini hanya contoh saja ya, 67.800.000. Untuk keterangan tulis saja bos ya, tahap 1 ya. Oke. Selanjutnya bisa kita upload ini. Kita upload, kita eh, cari dokumen, ya, misalkan seperti ini ya. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nota yang akan kita tuliskan di pendapatan ini ya. Kita upload. Kemudian kita klik simpan ya. Kita klik simpan Bapak Ibu ya. Oke, statusnya adalah status menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu disetujui oleh camat ya. Langsung saja kita ganti rule, klik ikon orang ini paling pojok kanan, kemudian kita log out ya. Kita masuk ke akun camat ya. Kita masuk ke akun camat untuk melakukan persetujuan ya. Kita pilih rule-nya adalah rule kepala madrasah, kemudian kita klik masuk Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja klik realisasi. Kemudian pendapatan. Nah, ini pengajuan nota dari bendahara ya. Langkah yang dilakukan oleh camat adalah lihat aksi ini, lihat aksi ya. Ini ada aksi, kemudian kita klik approval ya. Kita klik approval, kemudian kepala madrasah melihat rincian nota yang dilakukan oleh bendahara. Kalau memang itu nanti dianggap sudah betul oleh kepala madrasah, langsung saja klik disetujui ya. Oke, pendapatan sudah disetujui oleh camat ya.
Selanjutnya, sebagaimana flow yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa proses realisasi itu alurnya dari bendahara atau staf, camat, kemudian bendahara atau staf kembali. Ya. Kita kembali ke bendahara, kita log out dulu ya untuk melaksanakan tanggal realisasi. Bapak Ibu ya, kita klik login, kemudian kita pilih bendahara, kita klik masuk ya. Oke, selanjutnya langsung saja bendahara klik realisasi, kemudian kita klik pendapatan, kemudian bendahara lihat aksi ya, dan kita klik set tanggal realisasi pada kolom yang biru ini. Kita klik set tanggal realisasi. Oke ya. Nah, tanggal realisasi ini kita buat tanggal masuknya dana bos ke rekening kita ya. Kalau tidak salah ada yang tanggal misalkan ya, misalkan saja nih ya. Misalkan tanggal 6 Maret. 6 Maret ya misalkan ya. Jamnya bisa kita setting misalkan ya jam 10. Mungkin menitnya itu kita buat 15 misalkan ya. Oke, seperti ini. Oke, kita pilih, kita set ya yang rasional. Jam 10 misalkan kita kasih nomor referensi ya. Nomor referensi ini sebenarnya bebas sesuai dengan madrasah masing-masing ya. Tapi kalau saran saya nomor referensi ini minimal bisa kita jadikan sebuah patokan ya. Terutama dalam pencarian berkas atau nanti dalam waktu pembendelan laporan ya. Misalkan di sini kita kasih apa ya, eh, sebuah kode ya. Misalkan ini ada kode transaksi rekening STR misalkan ya. Kemudian kita kasih garis miring angka 1 ini adalah maksudnya bos tahap 1 ya. Kemudian ini kita kasih kode 3 misalkan. 3 itu bulan Maret ya. Kemudian kita kasih kode lagi 2023 gitu juga nggak apa-apa ya. Atau ini kita kasih 1 sebagai transaksi pertama. Kemudian ini garis miring 1. eh, Maksudnya pos tahap 1 ya. Kemudian 3 ini adalah bulan Maret. Kemudian tahun 2023 ya. Kita tentukan di sini tadi tanggal relasinya adalah kita buat bulan Maret ya. Ini pada saat uang keluar ya. Oke, jamnya kita sesuaikan. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah kita cek betul, langsung kita klik simpan ya. Oke, Bapak Ibu, proses penginputan pendapatan untuk realisasi selesai. Selanjutnya, kalau uang sudah masuk ke dalam rekening, apa yang harus kita lakukan ya? Rata-rata untuk madrasah itu kan akan melakukan pembayaran ya. Pembayaran ini nota-nota yang belum dibayar pada bulan Januari, Februari, Maret saat awal dana bos cair itu sudah bisa dilakukan transaksi pelunasan oleh bendahara. Cuman uangnya kan masih di dalam rekening. Untuk itu perlu dicairkan dari rekening ke tunai karena rata-rata transaksi ini adalah transaksi tunai. Untuk itu maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pindah buku ya. Pindah buku ini kalau dari rekening ke tunai sama saja dengan istilah pencairan ya. Tadi dana masuk berdasarkan pengumuman tanggal 6. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambilnya pada tanggal 7 atau pindah bukunya pada tanggal 7. Kita klik saja tambah buku, tambah ya. Kemudian kita klik APBN tahap 1. Ini contohnya masih APBN tahap 1. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan APBN tahap 2 ya. TP-nya rekening,
nomor rekeningnya kita cantumkan di sini, kemudian tipe kasnya adalah tunai ya. Jadi nanti ada pindah buku dari rekening bank ke tunai ya. Kemudian kita buat tanggal nota, misalkan tadi kan tanggal 6 itu, tanggal 6 Maret ya. Oke, kita rencanakan notanya tanggal 7 pukul 9, kemudian kita set seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita mengambil dana ya. Misalkan seperti ini. Oke, kita klik. Oke, jumlahnya misalkan kalau kita ambil jumlah keseluruhan juga tidak apa-apa ya. Karena rekening untuk pos ini walaupun saldonya nol tidak akan bermasalah lain dengan rekening-rekening yang lain ya. Apalagi kalau jumlahnya sedikit ya diambil semua saja ya. Atau sesuai kebutuhan ya terserah madrasahnya masing-masing. Kemudian ini adalah nanti bisa dikasih keterangan ya. Misalkan pencairan dana bos tahap 1 ya. Dari kas rekening, tipe kas rekening ke tunai. Nggak diisi juga tidak apa-apa ini ya. Kemudian kita upload bukti fisiknya nanti. Bukti fisiknya ini adalah mungkin rekening ya. Kita pilih dan kita siapkan ya. Bisa kita upload begini, Bapak Ibu ya. Ini ada keterangan total penerimaan DPKU 67.800.000, total pengeluaran DPKU 67.800.000 ya. Kemudian sisa saldo BKU-nya 0 karena kita cairkan atau kita pindah bukukan dari rekening ke tunai 100%. Kemudian kita klik simpan. Oke, proses pengajuan nota pencairan sudah dilakukan oleh bendahara. Sebagaimana tadi flow-nya, setelah dari bendahara mengajukan nota, kita kembali ke kepala madrasah dahulu untuk melakukan persetujuan. Kita log out, masuk ke kepala madrasah. Kepala madrasah nanti akan melihat rincian nota yang dilakukan oleh bendahara, langsung masuk ke realisasi, masuk ke pindah buku, kita lihat aksi, kita klik aksi, kemudian ini dilihat oleh kepala madrasah, kalau memang sudah betul, dirasa betul ya, langsung saja nanti bisa dilakukan persetujuan. Coba kita lihat ini ya. Setelah kita lihat-lihat, baru kita masuk ke approval ya. Kita klik approval, ini dilakukan oleh Kamat, baru kita lakukan persetujuan. Kalau ditolak ya, maka harus kita klik tolak ini ya. Tapi kalau disetujui ya langsung disetujui gitu aja. Diklik disetujui. Oke, kepala madrasah sudah menyetujui untuk proses pencairan. Kemudian kita kembali lagi ke ke bendahara ya. Kita lagi ke bendahara untuk melakukan tanggal realisasi ya, tanggal realisasi. Masuk ke bendahara lagi ya. Oke, kita pilih rule-nya rule bendahara. Oke. Kemudian kita masuk ke realisasi, kita masuk ke pindah buku ya. Kemudian nanti bendahara bisa set tanggal realisasi. Di aksi ini bendahara langsung saja set tanggal realisasi. Tadi kan kita rencanakan tanggal 7 itu ya. 7 Maret ya. Misalkan realisasinya tetap tanggal 7, tapi jamnya itu tadi kan jam 9.99. Kita ubah jamnya jam 11 ya. Menitnya mungkin menit ke 15 sama detiknya 15. Oke ya, yang lebih atas tentu ya dari pengajuan nota tadi itu ya. Kemudian kita klik OK. Kita apa namanya tulis referensinya, misalkan tadi transaksi tunai, maksudnya transaksi dari rekening ke tunai ya. Misalkan kita buat saja simbolnya itu adalah tarik tunai ya, atau misalkan transaksi penarikan dari rekening ke tipe kas tunai ya. Kemudian kita kasih garis miring kedua, ini adalah transaksi yang kedua
atau misalkan kegiatan yang kedua lah dalam realisasi ini. Kemudian ini adalah pos tahap satu, kemudian dikasih tiga ini maksudnya adalah apa namanya bulan, kemudian 2023 ini adalah tahun ya. Nah ini adalah pengesetan tanggal realisasi oleh bendahara ya. Kemudian kita klik simpan ya. Oke, ini adalah merupakan sebuah kegiatan pencairan dana bos ke bank dari tipe rekening ke tipe tunai karena bendahara madrasah mau melakukan pembelanjaan dari uang itu, terutama nota-nota bulan Januari, Februari atau awal Maret yang belum dibayar, ya. Istilahnya masih terhutang gitu ya. Ini adalah mekanisme dalam pendapatan, baik itu input pendapatan maupun pindah buku ya. Setelah pindah buku berarti uang pos itu sudah dalam bentuk uang tunai yang bisa dibelanjakan oleh bendahara untuk melakukan keperluan-keperluan sebagaimana yang sudah direncanakan di RKAM-nya. Jadi proses realisasi itu secara umum bendahara mengajukan nota, kemudian Camat menyetujui, dan selanjutnya bendahara membuat tanggal realisasi. Ya, begitu nanti seterusnya. Baik, selanjutnya setelah uang kita cairkan dalam bentuk kas tunai, kita pada tahap berikutnya adalah melakukan pengeluaran kegiatan belanja ya. Ini di bawah pindah buku ada pengeluaran kegiatannya. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang di RKAM ya. Kita akan melakukan realisasi ya. Langkah pertama, sebagaimana tadi, bendahara akan melakukan pengajuan nota ya. Kita beri contoh dua saja ya. Yang pertama adalah pengembangan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Ini kegiatannya, subkegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Komponen biayanya adalah gaji honor rutin PTK atau operator ya. Kemudian di sini ada sumber dana dari BOS tahap 1 ya. Jumlahnya 60 juta untuk 6 bulan sebagaimana direncana. Langkah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh bendahara staf adalah membuat rincian pembuatan nota pada aksi ini ya. Kita klik rincian pembuatan nota ya. Kemudian kita klik tambah ikon tambah ini kita klik. Kemudian yang pertama untuk tambah nota pengeluaran kegiatan ini kita pilih tipe metode pembayaran yakni kita pilih tunai ya karena kas kita sudah dalam bentuk tunai ya. Untuk penerima ini masih kosong bisa kita tambahkan. Misalkan ini kan untuk honor guru ya. Kita tambahkan penerima misalkan salah satu guru ya. Ini sifatnya individu ya. Kemudian namanya kita tulis ya. Misalkan nama guru penerima ini adalah Sobirin misalkan ya. Kemudian kita tuliskan emailnya. Ini sifatnya wajib ya. Yang bertanda bintang merah ini. Kita tuliskan emailnya, kemudian NPWP-nya misalkan. Ini karena akun latihan ya, jadi bebas ya. Hanya memberikan contoh ya. Kemudian provinsi ya. Kita tuliskan misalkan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Kabupaten Gresik. Kemudian kecamatannya bisa kita pilih ya. Kemudian kelurahan ya. Bisa kita tulis RT-nya seperti ini misalkan ya.
Kemudian kalau ada rekening, dituliskan nomor rekening dari guru penerima ini. Kemudian untuk alamat, misalkan jalan eh, seperti ini ya. Oke. Kemudian keterangan bisa kita isi atau tidak. Kita klik simpan. Ini untuk penerima ya. Kita klik simpan. Kemudian untuk realisasi ini, katakanlah ini adalah sekarang ini bulan Mei ya. Berarti kita sudah melakukan pembayaran untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Harga satuannya untuk gaji guru ini satu bulannya itu adalah kita butuh 10 juta. 10 juta. Untuk kuantitas ini kan kita targetkan 6 bulan. Sedangkan untuk Januari sampai Juni. Sedangkan bulan ini masih tengah Mei misalkan ya. Berarti yang bisa kita bayar itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Untuk Juni belum karena bulannya belum berjalan ya. Kemudian untuk pajaknya misalkan tidak ada BPN. Kemudian untuk tambah ini kita klik. Sumbernya kita ambilkan dari APBN tahap 1. Oke, APBN tahap 1 ya. Ya kita pilih yang inilah ya. Kemudian kuantitas. Kuantitasnya ini kita pilih 5 ya. Kuantitas ini boleh di bawah target. Targetnya kan 6 ya, karena 6 bulan. Karena saat ini masih berjalan 5 bulan, maka kita tulis 5. Jadi kalau ditulis bawahnya itu boleh atau setara 6. Kalau di atasnya tidak bisa ya. Kemudian ini ada sisa kuantitas 1 ya untuk bulan Juni karena bulannya masih yang akan datang. Sehingga nanti di sini tertulis untuk pengeluarannya adalah 50 juta. Ini untuk 6 bulan ya. Oke, kemudian kita akan melakukan upload file, di mana upload file ini bisa berisi tentang dokumen pembayaran ya. Dokumen pembayaran ya. Nanti diisi apa di sini? Bisa diisi slip gaji, bisa diisi tanda terima, bisa diisi kwitansi. Ya itulah yang disebut dengan SPJ itu, yaitu surat pertanggungjawaban ya. Surat pertanggungjawaban itu kan sebenarnya dalam proses transaksi itu kan ada 3 ya. Ada rencana, ada transaksi, dan ada dokumen ya. Yang diupload di sini adalah dokumen. Dokumen itu sebagai SPJ. Bisa di-upload seperti yang saya sampaikan tadi, bisa slip gaji, bisa tanda terima, bisa kwitansi pembayaran dan lain sebagainya ya. Kemudian kita periksa lagi nota-nota ini ya. Ini tadi kita pilih penerima. Kemudian ini tanggal nota ya. Tanggal nota juga kita isi ya. Tadi uang masuk itu kan tanggal 7 ya. Kita ingat-ingat itu tanggal 7. Kemudian jamnya 11 lebih 15 menit 15 detik ya. Berarti kita pembayarannya di atas itu ya. Misalkan kita melakukan pembayaran tanggal 9 misalkan ya. Tanggal 9 pukul eh, misalkan pukul 7 ya. Pukul 7 lebih 30 misalkan ya. 7 lebih 30. Kemudian ini detiknya ya kita isikan juga. Oke ya. Kita periksa lagi ya. Ini metode tipe metode sudah tunai penerima, kemudian tanggal pengajuan nota, kemudian keterangan bisa ditulis untuk pembayaran honor guru bulan Januari sampai dengan Mei. Misalkan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi, kita cek lagi nota ini. Kalau sudah dirasa betul, baru kita klik simpan ya.
Kita klik simpan. Oke, pembuatan nota sudah berhasil dibuat oleh bendahara untuk pembayaran honor guru ya. Selanjutnya, kita akan membuat pengeluaran-pengeluaran ini pada sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita bayarkan ya. Sementara kita kasih contoh satu ini ya. Kemudian ini adalah prosesnya menunggu disetujui ya, menunggu disetujui oleh Camat ya. Kita masuk ke akun Camat, kita log out dulu, kemudian kita tuliskan akun Camat, login ke akun Camat ya. Kita pilih rule-nya adalah rule kepala madrasah, kemudian kita klik masuk ya. Oke, langsung masuk realisasi, masuk pengeluaran kegiatan. Ini dilakukan oleh Camat ya. Kemudian kita lihat tadi, eh, bendahara sudah mengajukan nota pada proses pembelajaran ya. Kita lihat di sini, kemudian Camat akan melakukan aksi yaitu melihat rincian pembuatan nota ya. Rincian pembuat nota kita klik. Nah, ini rincian nota yang sudah dikonsep oleh bendahara, statusnya menunggu disetujui ya. Kemudian Camat akan melakukan aksi approval atau persetujuan dengan mengklik approval ini. Oke, ini nota yang diajukan, dilihat, dipelajari oleh kepala madrasah. Kemudian kepala madrasah nanti kalau sudah mengecek akan melakukan proses persetujuan ya. Oke, langsung saja kita klik nanti disetujui ya. Kita klik disetujui. Oke, data berhasil disetujui. Status berubah menjadi menunggu realisasi. Realisasi ini nanti akan dilakukan oleh bendahara sehingga kita log out dulu dari akun Camat, masuk ke akun bendahara, kita login ke akun bendahara, kita pilih rule bendahara, kemudian langsung bendahara masuk realisasi, masuk pengeluaran kegiatan, kemudian bendahara nanti akan masuk ke aksi, rincian pembuatan nota ini diklik oleh bendahara, kemudian bendahara akan melakukan tanggal realisasi ya. Baik, kita klik set tanggal realisasi ya. Tanggal realisasi ini misalkan kita buat pada bulan Maret ya. Bulan Maret misalkan tanggal 9 ya. Kemudian jamnya kita atur. Misalkan seperti ini ya, jam 14:35 ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Untuk nomor referensi ini adalah mungkin pembayaran tunai yang pertama ya. Eh, Kemudian ini adalah bos yang tahap 1. Kemudian kita lakukan di bulan Maret ya. Bulan 3, bulan Maret tahun 2023 ya. Nanti terserah madrasah atau bendahara dalam membuat nomor referensi ini sesuai kebijakan madrasah masing-masing. Yang jelas nomor referensi ini kita buat untuk kepentingan pembendelan laporan ya. Setelah bendahara membuat set tanggal realisasi atau nota pengeluaran kegiatan, kemudian baru kita klik simpan ya. Oke, kalau kita klik simpan semacam ini, tanggal realisasi sudah diinput oleh bendahara, maka transaksi ini akan langsung masuk ke buku kas umum atau BKU ya. Untuk kegiatan yang pertama selesai. Selanjutnya bisa kita buat untuk pengeluaran kegiatan untuk kegiatan berikutnya. Kita klik pengeluaran kegiatan ya. Kita akan memberikan contoh salah satu
kegiatan yang lain selain pembayaran honor guru. Oh ya, perlu kita catat dan perlu diperhatikan bahwa untuk pembayaran honor guru tadi direncananya kan ada 6 bulan, sementara kita buat 5 bulan karena untuk bulan Juni masih belum terlaksana, menunggu pada tanggal 1 Juni nanti bisa kita lakukan pengeluaran untuk 1 bulan pembayaran honor. Sekedar informasi yang perlu kita sampaikan, ada surat imbauan bahwa madrasah harus menginput transaksi realisasi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tidak menumpuk input transaksi di akhir semester ya. Ini adalah surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang pemberitahuan akses aplikasi Erkam versi 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk pengeluaran-pengeluaran ini kita usahakan minimal tanggal 10 ke bawah itu ya. Kita masuk ke proses pengeluaran kegiatan berikutnya ya. Kita beri contoh 2 kegiatan dalam realisasi ini. Baik, kita akan mencoba pembuatan nota pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara untuk kegiatan yang kedua, yakni standar isi ini ya. Ini ada semacam kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran ya. Yang dibutuhkan adalah nasi kotak dan kertas folio sebagaimana yang sudah dirancang di rencana RKAM ini ya. Kita akan memulai lagi membuat nota ya. Kita mulai dari aksi, kemudian kita klik aksi rincian pembuatan nota ya. Kemudian kita klik tambah ya. Ini kita akan membuat nota pengeluaran kegiatan untuk pembelian nasi kotak ya. Kita pilih tunai untuk tipe metode pembayaran. Kemudian ini penerima. Penerima bisa kita set ya. Kita set seperti kayak yang pertama tadi ya. Misalkan ini sudah kita set biar cepat ya. Ini penerima yang namanya Bu Sufia sebagai penyedia ya. Kemudian ini tanggal nota ya. Tanggal nota ini misalkan kita pakai tanggal 10 Maret ya, 10 Maret ya. Kita tentukan jamnya. Misalkan kita pilih jam 9 ya. Lebih 9 detiknya juga kita atur ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Keterangan misalkan untuk apa namanya? Pembayaran tunai konsumsi ya. Konsumsi nasi kotak dan air minum gelas misalkan ya. Air mineral gelas ya. Kemudian ini ada harga yang sudah kita tetapkan di rencana belanja 25.000 per kotak ya. Sebanyak 24 karena untuk 12 guru dan diberikan 2 kali pagi dan sore ya. Kemudian untuk realisasi kita tuliskan harga satuannya ya. Harga satuannya adalah 25.000. Kemudian kuantitasnya adalah 24 ya. PPN ya. PPN, bagaimana PPN ini? Kalau pembelanjaannya kurang dari 2 juta maka tidak termasuk PPN ya. Kemudian kita klik alokasi sumber dana ya. Kita klik tambah, kemudian sumber dananya APBN pos tahap 1 ya. Kuantitas nanti yang akan kita belanjakan langsung 24 ya, karena kita pakai untuk 1 hari ya. Kita lihat lagi, kita geser. Ini adalah pengeluaran ya yang nanti akan kita bayarkan untuk konsumsi nasi kotak ini sebanyak 600.000 ya. 600.000 ini adalah 25.000 kali 24. Kemudian jangan lupa kita klik up
upload file di sini ya. Upload file ini kita pilih dokumen-dokumen pembelanjaan, apakah itu kwitansi, nota, bisa juga foto-foto dari yang kita beli ya, barang-barang yang kita beli dan lain sebagainya. Ini merupakan SPJ atau dokumen transaksi tunai ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita periksa lagi. Kalau dirasa sudah betul, kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Pastikan ada notifikasi berhasil data disimpan. Kalau tidak ada notifikasi begini, kemungkinan data masih belum sukses kita simpan. Mengingat dalam waktu-waktu ini untuk server Erkam versi 2 ini dalam kondisi traffic lagi tinggi ya. Oke, langsung kita kembali lagi ke pengeluaran kegiatannya. Kita akan membuat nota langsung saja nanti ya. Yang kedua yaitu pembelian kertas folio ya. Karena ini dalam kegiatan yang sama. Kita klik rincian pembuatan nota ya. Kita klik tambah. Kemudian kita pilih metode pembayaran tunai ya. Penerimanya bisa kita set di sini ya. Cara ngesetnya seperti waktu kita membuat set penerima pada pembayaran honor yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Kemudian kita set tanggalnya, misalkan kita pakai tanggal 10 Maret ya. 10 Maret ya, pukulnya mungkin di atasnya itu tadi ya. Tadi kan pukul 9 ya, pukul 9 lebih 9 kita pakai 9.30 misalkan ya. Oke, kita cari, kita pilih-pilih apa namanya untuk rencana belanja jam, menit, dan detiknya ini ya. Sebaiknya kita catat itu ya. Oke, tanggalnya sudah, misalkan ini untuk pembayaran tunai kertas folio, misalkan begitu ya. Oke, kemudian harganya adalah 30 per rem, kita akan beli sebanyak 5 rem ya. Ini sebagaimana rencana belanja. Kemudian harga satuan kita tuliskan 30.000 ya. Oke, 30.000 ya. 30.000 harga satuan untuk satu kertas rem ya. Kemudian kena pajak apa tidak kita klik tidak ada PPN ya. Lanjut kita klik alokasi sumber dana. Kita tambahkan di sini. Kita pilih sumber dana. Kemudian di sini kuantitasnya adalah 5. Langsung kita beli semuanya ya. Kemudian kita geser lagi. Kita siapkan bukti fisik, baik kwitansi ataupun nota maupun foto dari barang yang kita beli. Oke, kemudian kita upload ya. Ini yang jadi pembeda dengan EDMRCAM versi 1 ya, tidak ada upload dokumen ya. Kalau di RCAM versi 2 sudah ada menu untuk upload dokumen seperti ini ya. Kemudian kalau sudah kita cek nota ini, isian-isiannya sudah lengkap, baru kita klik simpan. Oke, notifikasi berhasil, data berhasil disimpan ya. Statusnya menunggu, yakni menunggu approval atau persetujuan dari kepala madrasah. Sekali lagi kita sampaikan bahwa untuk flow atau alur realisasi, pertama bendahara membuat nota, kemudian camat menyetujui, lanjut bendahara membuat tanggal realisasi. Begitu seterusnya dalam flow dari realisasi RKAM ini. Kita kembali, kita lihat di pengeluaran kegiatan ya. Ada 2 pembelanjaan yang sudah dibuatkan nota oleh bendahara dalam status menunggu persetujuan ya. Kita lanjutkan
ke proses approval atau persetujuan oleh camat. Kita ganti akun ke akunnya camat untuk melakukan persetujuan ya. Kita login ke akun camat, kita pilih rule kepala madrasah, klik masuk ya. Ini traffic lagi tinggi, biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini. Kesalahan, maaf terjadi kesalahan. Silakan coba lagi ya. Jadi para bendahara atau staf harus bersabar jika dalam kondisi traffic lagi tinggi semacam ini ya. Kita coba sehingga nanti proses untuk pembuatan realisasi ini tidak melebihi waktu yang ditentukan. Kita klik realisasi pengeluaran kegiatan. Oke. Ini adalah akun kepala yang akan melakukan approve atau persetujuan ya. Langsung masuk ke aksi, kita klik rincian pembuatan nota ya. Ini pembuatan nota yang sudah dibuat oleh bendahara. Untuk nasi kotak membutuhkan uang 600.000 ya. Oke, kemudian kita lihat-lihat ini sebagai kepala madrasah kalau memang sudah cocok. Kita klik aksi approval, kemudian kita lihat lagi rinciannya dan langsung kita klik disetujui. Oke, berhasil data disimpan ya. Kita kembali lagi ke pengeluaran kegiatan untuk ajuan nota yang kedua, yaitu pembelian kertas folio. Sama seperti tadi, kita klik rincian pembuatan nota. Kemudian kita pilih approval ada di aksi ini. Kemudian kita lakukan persetujuan. Sekali lagi dilihat-lihat dulu ya. Kalau misalkan nanti kepala sekolah merasa tidak cocok dan tidak berkenan, bisa kita klik tolak ya. Tapi kalau kepala madrasah sudah meneliti dan menyatakan ini suatu nota yang betul, langsung diklik disetujui ya. Kita klik disetujui. Oke, camat sudah menyetujui lagi 2 nota pembelanjaan transaksi tunai yang diajukan oleh bendahara. Setelah disetujui, statusnya berubah menunggu realisasi yang dilakukan oleh bendahara ya. Ini kita lihat di pengeluaran 2 ini statusnya sudah disetujui oleh camat ya. Oke, lanjut kita beralih lagi ke akun bendahara. Kita logout dulu. Kita masuk ke akun bendahara. Kita klik login, rule, kita pilih bendahara, kita klik masuk ya. Ini adalah akun dari bendahara. Ada notifikasi traffic tinggi, tapi tetap kita coba ya. Lanjut, kita pilih realisasi. Bendahara memilih realisasi, memilih pengeluaran kegiatan. Kemudian untuk membuat tanggal realisasi, ya, oke, si bendahara ini nanti akan memilih aksi, ya, yakni rincian pembuatan nota, ya. Kita klik, oke, kemudian aksi lagi set tanggal realisasi, ya. Tanggal realisasinya tadi kita ajuannya adalah tanggal 9 ya. Tanggal 9 pukul 9 ya. Oke, ini eh, untuk tanggal 10 maksudnya ya. Tanggal 10 pukul 9 tadi ya. Oke, pukul 9 lebih 9 ya. Kita pilih 9, misalkan lebih 20, ini lebih 20 ya. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal kita buat apa namanya nomor referensi ini kan pembayaran tunai yang kedua ya setelah honor guru. Misalkan pembayaran tunai kita kasih kode PT, kemudian ini kita memakai pos tahap 1, misalkan begitu ya. Kita pakai bulannya, misalkan bulan Maret ya. Kemudian 2023. Sekali lagi kode referensi ini atau nomor referensi
tergantung madrasahnya masing-masing ya. Kita kasih kode-kode semacam ini untuk kepentingan pembendelan pelaporan ya. Oke, kita lihat lagi tanggalnya realisasi atau tanggal lunas dibayarnya ini kita set ya. Jadi tanggal 10 ya. Kita tanggal 10 lebih tanggal 10 jamnya 9 tadi ya kita oke lah kita pilih jam 10 lah ya. 2251 kita klik oke misalkan gitu. Oke. Tanggal realisasi itu sama saja dengan tanggal lunas dibayar ya. Jadi biarpun notanya itu Januari, Februari ya, tapi karena pencairannya tanggal 6 Maret, maka seluruh pembayarannya adalah tanggal minimal pada saat pencairan itu ya. Ini kita tetap pakai bulan Maret ya. Bulan Maret. Kemudian langsung kita klik simpan ya. Ketika disimpan ada notifikasi data berhasil. Ketika tanggal realisasi sudah selesai dilakukan oleh bendahara, maka transaksi itu akan langsung masuk secara otomatis ke BKU ya. Kita lanjutkan dengan tanggal realisasi yang kedua ya. Adalah pembelian kertas folio. Kita klik rincian pembuatan nota. Oke, kemudian kita pilih aksi, kita set tanggal realisasi. Tanggal realisasi tadi kan ajuan nota dari pembelian kertas HVS ini kan tanggal 10 ya. Bulan Maret ya, tanggal 10 bulan Maret. Tadi pengajuannya pukul 10 ya. Sekarang ini misalkan kita pakai tanggal realisasinya jam 11 ya. Jam 11, 25 misalkan ya. Kita klik OK. Kemudian kita berikan nomor referensi lagi. Ini pembayaran tunai yang ketiga. Garis miring 1 ya. Garis miring 1 itu pos tahap 1 ya. Garis miring 3 itu bulan Maret. Kemudian 2023 ya. Tanggal realisasi atau lunas dibayar sudah kita set. Kode referensi sudah kita input. Tinggal nanti kita klik simpan ya. Oke, data berhasil disimpan ya. Sudah selesai catatan transaksi akan masuk ke BKU ya. Ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pengeluaran kegiatan. Contoh dari dua kegiatan yang sudah saya jelaskan ini adalah alur di dalam pelaksanaan realisasi ya. Jadi realisasi itu secara umum mengacu pada rencana ya. Rencana yang sudah kita buat, yang sudah kita sampaikan pada tutorial pembuatan rencana direkam ya. Kemudian rencana ini akan kita jadikan pedoman di dalam realisasi terutama pengeluaran kegiatan ya. Selanjutnya di sini nanti ada pengeluaran pajak, kemudian ada pengembalian dana bila nanti pada akhir Desember kok dana belum habis di realisasikan, ada output kegiatan dan lain sebagainya dan termasuk pelaporan ini nanti akan kita jelaskan pada tutorial berikutnya biar video ini tidak terlalu panjang ya. Di akhir dari tutorial ini kita sampaikan bahwa untuk pembuatan rencana ya pada pagu definitif karena pada 1 Januari 2023 itu sudah ditetapkan pagu definitif sehingga pagu indikatif tidak perlu diisi ya. Untuk perencanaan ya, perencanaan belanja ini kita buat 1 tahun yaitu tahap 1 dan tahap 2 secara langsung ya. Adapun untuk realisasi, maka yang kita input baik pendapatan, pindah buku maupun pengeluaran kegiatan itu sesuai dengan dana yang sudah dicairkan ya. Kebetulan waktu tutorial ini dibuat adalah pada tanggal
pada bulan Mei, di mana pada antara Januari dan Mei itu yang baru cair adalah BOS tahap 1, sehingga yang bisa dilakukan pengeluaran kegiatan adalah hanya bersumber pada BOS tahap 1. Tapi manakala nanti BOS tahap 2 sudah cair, maka untuk pengeluaran kegiatan selain pada BOS tahap 1 juga bisa dikeluarkan kegiatan pembelanjaan yang bersumber dari BOS tahap 2 ya. Sekali lagi, untuk pengeluaran ini diusahakan maksimal tanggal 10 untuk bulan berikutnya. Demikian tutorial ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, minimal memberikan gambaran singkat tentang bagaimana cara realisasi di aplikasi Aircam versi 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.